warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Ramadan Ningrum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem organ yang paling rumit yang tersusun dari jutaan neuron yang berbentuk serabut yang terhubung untuk persepsi sensor aktivitas motor sadar maupun tak sadar. Neuron sendiri adalah unit fungsional pada sistem syaraf yang memiliki ukuran 39 inch. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi untuk mengontrol metabolisme keseluruhan neuron. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari sel menuju dan disebarkan ke badan sel. Akson berfungsi untuk menerima impuls dan menyebarkannya ke sel neuron lainnya. Yang selanjutnya adalah neuron berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensor. Neuron sensor berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensor menuju saraf pusat. Selanjutnya adalah neuron motor. Neuron motor berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat menuju ke sistem motor atau otak. Selanjutnya adalah neuron konektor. Neuron konektor berfungsi untuk menyambungkan neuron satu dengan neuron lainnya. Berdasarkan strukturnya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron multipolar. Neuron multipolar memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Yang selanjutnya adalah neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron yang memiliki 2 jalur, yaitu dendrit dan akson. Ketiga adalah neuron unipolar. Neuron unipolar adalah neuron bipolar yang memiliki 1 badan sel, karena akson dan dendritnya telah berfusi. Jenis glia dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah astrosit berbentuk seperti bintang. Yang kedua adalah oligodendrosit berbentuk seperti astrosit. Yang ketiga adalah mikroglia berfungsi untuk pertahanan imun. Yang keempat adalah sel ependima. Sinapsis adalah hubungan antara neuron dan neuron lainnya. Sinapsis dibedakan menjadi 3 berdasarkan strukturnya, yaitu prasinapsis, celah sinaps, dan pasca sinaps. Pada celah sinaps terjadi substansi kimia menghasilkan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengirimkan impuls. Neurotransmitter dibedakan menjadi 2, yaitu eksitasi peningkatan impuls dan inhibisi penghambatan impuls. Impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima reseptor. Impuls dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar yaitu gerak yang disengaja atau disadari, yang memiliki penjalarannya melalui impuls indera, saraf sensoris, otak, sistem motor, dan otot. Gerak refleks adalah gerak yang tak disadari atau tak sengaja, yang melalui penjalaran impuls indera, saraf sensoris, sumsum tulang belakang, saraf motor, otot. Selanjutnya adalah mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan ke dendrit dan badan sel syaraf atau akson. Dari akson, impuls akan dihantarkan ke dendrit dan neuron lainnya. Penghantaran impuls pada neuron terjadi secara konduksi, yaitu tahap istirahat, tahap depolarisasi, dan tahap repolarisasi. Selanjutnya adalah sistem syaraf pusat (SST). Adalah sistem syaraf pusat (SSP). Sistem syaraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf otak dan medula spinalis memiliki pelindung yang disebut dengan meningis, yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu piameter lapisan terdalam, arachnoid lapisan tengah, dan durameter lapisan terluar. Otak maupun medula spinalis memiliki substansi abu-abu dan putih. Substansi abu-abu membentuk bagian luar otak dan substansi putih membentuk bagian dalam otak. Manusia diperkirakan mencapai 2% dari bagian tubuh. 25% mengonsumsi oksigen dan 1,5 lainnya menerima darah dari jantung. Bagian-bagian otak.
Cerebrum atau otak bagian luar terdiri dari korteks cerebral dan nukleus basal. Area fungsional otak cerebral yaitu area motor primer. Area sensor korteks meliputi area sensor primer, area visual primer, area auditori primer, area olfaktori primer, dan area pengecap primer. Selanjutnya adalah area asosiasi. Area asosiasi meliputi area asosiasi frontal, area asosiasi somatik, area asosiasi visual, dan area wicara Wernicke. Nukleus basal merupakan pusat koordinasi motor. Selanjutnya adalah diencephalon, terletak pada cerebrum dan otak tengah bagian diencephalon dan meliputi sebagai berikut: talamus, hipotalamus, dan epitalamus.